PP 2022 kami maksud untuk melakukan observasi terkait tugas yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah Administrasi Kependudukan dan Lingkungan Hidup. Dan kami mengambil tema penelitian kami berjudul analisis penerapan sistem informasi administrasi kependudukan SIA pada distrik Kapil Kota Padang, upaya dalam mengantisipasi permasalahan penduduk. Mungkin dimulai dari aku dulu ya Pak terkait pertanyaannya. Mungkin dia pengaplikasian SIA lu Pak kan kalau di itu pengenalannya Pak mungkin dari tahun berapa Pak untuk penggunaan aplikasi SIA tersebut? SIA itu mulai tahun 2007. 2007 itu masih pengembangan atau sudah diluncurkan? Sudah diluncurkan. 2007 diluncurkan SIA secara nasional. Kemudian diperbarui terus tiap tahun sampai sekarang 2024. Jadi awal mulai SIA itu dimulai tahun 2007. Mungkin semenjak adanya pengaplikasian melalui SIA ini Pak, apa ada kemajuan diberikan kepada instansi? Jadi dengan diterapkannya SIA, semua instansi itu sekarang SIA-nya itu istilahnya database-nya satu sekarang lagi. Pajak ngambil dari kependudukan, imigrasi ngambil dari kita, gitu. Itu semuanya. Kalau dahulu ketika pengembangan awal 2007 itu database-nya satu-satu. Kota Padang punya dia sendiri, Kota Panjang sendiri, Pariaman sendiri. Kalau sekarang nggak, satu Indonesia terletak di Mendagri. Mungkin 2007 itu masih belum maksimal ya Pak untuk aplikasi? Belum ya Pak? Kalau dipertimbangkan dalam pengaplikasian untuk menyelesaikan masalah penduduk ada nggak Pak? Misalnya aplikasi ini boleh diluncurkan. Semenjak diluncurkan aplikasi ini, apakah ada yang membantu untuk menyelesaikan masalah administrasi kependudukan bagi masyarakat Kota Padang? Ada. Makanya ada istilahnya update-nya. Jadi 2007 dilakukan versi awal. Kemudian kebutuhan masyarakat keluar update-nya. Kebutuhan masyarakat lagi keluar update-nya. Sampai sekarang update terakhir itu yaitu IKD. Jadi masyarakat bisa mengakses data dia sendiri lagi. Terkait IKD Pak, mungkin IKD tersebut mempunyai peran atau fungsi Pak, bisa Pak jelaskan terkait IKD? IKD itu fungsinya adalah untuk KTP digital. Jadi semua data kita bisa kita akses sendiri dan bisa juga untuk layanan di sana. Jadi di IKD itu ada menu untuk pencetakan KK, pengajuan KTP, perubahan golongan darah, ada 8 item di sana. Kegunaan IKD itu jika kita berurusan dengan satu instansi, dia bilang data kita tidak terkoneksi. IKD itu yang bisa membuktikan data kita terkoneksi. Karena apa yang keluar di IKD itu harusnya dibaca oleh lembaga pengguna. Berarti maksudnya IKD ini fungsinya kayak kita mengurus untuk permasalahan data-data kependudukan kita melalui online gitu ya? Mungkin Pak di jauh dari itu mungkin kan ada data kependudukan yang bersifat ilegal ya Pak? Apa ada peran SIA dalam itu Pak? Tidak pernah ditemukan kebocoran data SIA itu. Karena data SIA itu yang diakses oleh lembaga pengguna berbeda yang kita akses di sini. Pengguna itu ada beberapa protokol keamanannya dan itu tidak mengganggu ke database SIA sendiri. Data yang sudah dibersihkan dibikin satu database itu yang diakses oleh lembaga pengguna. Dan lembaga pengguna itu tuh mengaksesnya privat sifatnya. Jadi selama ini belum pernah ada kebocoran. Oke Pak, selain Pak mungkin misalnya dia penduduk nggak asli Indonesia gitu Pak, apa bisa sih maksudnya kayak mengidentifikasi apakah penduduk ini bukan adalah WNA atau WNI gitu, ada perannya nggak Pak? SIA itu tuh mencatatkan penduduk dulunya. Jadi jika dia tidak mendaftar, kita tidak bisa identifikasi. Kemudian untuk penduduk di luar negeri itu tuh udah ke Menlu yang tanggung jawab nanti melalui imigrasi. Mereka menginformasikan penduduk di luar negeri yang berada di kita. Dan ketika penduduk luar negeri itu datang ke Indonesia, dia mendapat KITAS namanya, kartu izin tinggal sementara. Kartu izin tinggal sementara itu kita daftarkan di SIA nanti. Kemudian jika dia sudah lebih ada peraturannya, dia mendapat KITAS, kartu izin tinggal tetap. Itu tuh baru bisa didapatkan KTP WNA namanya. Kalau dari kita, kalau kita sih tidak mendapat KTP WNA. Mungkin Pak, sekian dari sepertinya Padang ini kan termasuk salah satu wilayah yang padat penduduk gitu ya Pak. Peran SIA terhadap hal tersebut apa Pak? Nah, kemudian semua kebutuhan penduduk itu, mulai dari KK, KTP, akta kelahiran, akta kematian, KIA, sampai bansos pun dari SIA juga mengambil datanya. Penerima bansos itu tuh di dinas sosial itu mengambil data ke Kementerian Sosial. Kementerian Sosial itu mengambil data ke Dirjen Kesehatan Kemendagri.
mungkin dari pertanyaan dari teman kelompok Pak, ada pertanyaan dari luar. Tanya aja. Aplikasi Siak mengelola dan memperbarui data penduduk yang tinggal di area terpencil atau sulit dijangkau di Kota Padang, serta sejauh mana aplikasi ini mampu mengatasi hambatan geografis. Kalau di Kota Padang tidak ada daerah terpencil. Oke, Teluk Kampung Selatan itu pun ada siaknya di sana. Ada siak. Iya. Wah, kita ada namanya mobil layanan dan turun ke daerah-daerah seperti itu yang tidak terjangkau. Kata mereka tidak terjangkau, tetapi selagi ada jaringan di sana itu masih terjangkau, kami angkat. Teluk Kampung Selatan itu kita ada pelayanan online di sana itu. Yang udah ke Mandeh perbatasan gitu, itu ada kita ke sana. Berarti semua itu sudah memadai ya Pak terkait Iya. daerah atau wilayah domisili. Oke Pak, selanjutnya. Pasti aplikasi Siak ini telah membantu dalam proses administrasi pegawai ya Pak. Dan apakah data atau indikator khusus yang menunjukkan peningkatan produktivitas atau penghemat waktu bagi petugas itu apa sih ada nggak Pak? Misalnya dari adanya aplikasi ini pasti kayak sudah meminimalisir waktu yang digunakan oleh pegawai. Dan buktinya layanan kita one day service. Jadi ketika masuk pengajuan KK sekarang masuk diproses itu bisa diterima KK. Jadi pegawai tidak terlalu ribet, tanda tangan berkas tidak ada lagi karena ketika pengajuan lewat Siak itu udah by sistem aja semuanya lagi. Baik Pak, mungkin terkait informasi dan peran Siak mungkin dari pertanyaan saya pribadi nggak cukup Pak, mungkin dari teman saya. Dapat ada yang mau tanya? Pak, saya lanjutkan pertanyaan selanjutnya itu adalah apa tantangan utama yang dihadapi di Dukcapil Kota Padang dalam mengimplementasikan Siak ini? Kalau untuk Siak tidak ada tantangan karena Siak itu kan turunan dari pusat. Setiap operator ini dibintek dulu sebelum kita menggunakan Siak itu, semua operator dibintek dulu, dipahami semua aturannya dulu. Dalam misal kayak ada gangguan-gangguan sinyal. Kalau gangguan jaringan pun itu tuh kita tetap koordinasi ke pusat, ada tim helpdesk-nya. Jadi misalnya kita tidak bisa akses Siak karena jaringan, kita kontak ke pusat, nanti datang tim helpdesk ke sini, provider ke sini nanti menyelesaikan. Itu ada kolaborasi juga dengan dinas yang lain Pak tentang Siak ini Pak. Misalnya kayak kolaborasi dengan Kominfo. Enggak, Siak itu tetap yang kita kolaborasi dengan Kominfo bukan Siaknya tapi jaringannya. Berarti Siak ini aplikasi independen ya Pak? Iya, buatan Depdagri sendiri. Dan itu pun yang kita gunakan itu hanya jalur jaringan privatnya supaya data ini tidak bisa diakses oleh sembarang orang. Pertanyaan selanjutnya Pak, bagaimana sistem Siak membantu dalam mengidentifikasi permasalahan kependudukan seperti migrasi dan pertumbuhan penduduk? Kalau untuk migrasi, jika ada surat pindah atau surat datangnya, itu lewat Siak mereka. Pertumbuhan penduduk itu sama lagi pertumbuhan laju penduduk itu dilihat dari jumlah penduduk luas wilayah. Migrasi itu tuh terjadi ketika orang pindah ke sini, kita melaksanakan prosesnya lewat Siak. Ketika penduduk mendaftar, penduduk menggunakan aplikasi Siranca, aplikasi yang kita publish untuk umum. Dari sana nanti baru kita inputkan di Siak. Makanya Siak independen khusus sama operator aja. Penduduk tidak bisa mengaksesnya. Jadi Siak ini cuma operator aja Pak? Iya. Yang masyarakat berarti nggak Siak? Nah, masyarakat nggak Siak. Masyarakat menggunakan aplikasi Siranca untuk melakukan pendaftaran. Ketika mendaftar masyarakat, operator menerima, operator melakukan cross check ke Siak. Jika datanya sesuai semuanya, diproses di Siaknya. Jika tidak, di Siranca langsung mengembalikan ke masyarakatnya. Pertanyaan selanjutnya Pak, bagaimana keamanan data kependudukan dijamin dalam sistem Siak dan bagaimana antisipasi dilakukan terhadap ancaman keamanan? Kalau untuk keamanan, Depdagri itu sudah ISO 27001. Mereka sudah ISO. Kita di bawah dari Depdagri itu menggunakan jaringan privat semuanya. Dan kalau untuk Siranca pun kita sudah mengajukan ke BSSN untuk menguji aplikasi dan itu sudah oke oleh BSSN semuanya. Berarti misalnya kayak data-data yang ada di Siak berarti sudah ada backup-nya berarti gitu Pak? Udah. Makanya sekarang saya terpusat, backupnya semuanya di Depdagri. Kalau Pengujian terlebih dahulu.
diuji oleh tim BSSN, Badan Sertifikasi Sandi Negara. Berarti untuk mediasi jaringan udah aman semua ya Pak? Udah aman, dan Kominfo menggunakan jaringannya privat. Biasa ada juga tuh aplikasi-aplikasi atau website yang kebobolan judi online gitu Pak. Sekarang kita udah, Kominfo sekarang udah komit juga. Mereka setiap kita meluncurkan aplikasi apapun di Pemko, mereka lakukan pengujian dulu. Kemudian ditemukan kelemahan-kelemahannya, itu yang harus diperbaiki, diuji lagi, udah oke baru dipublish. Mungkin satu pertanyaan dari saya Pak, mungkin pertanyaannya terkait 1 tahun terakhir yang dilakukan di Dukcapil Padang Pak terkait aplikasi ini, penerapannya apa saja sih Pak 1 tahun terakhir ini Pak? Yang bikin KK, KTP semuanya itu penerapan SIA semuanya itu. Anda dapat KK, Anda dapat KTP, dapat KIA, itu penerapan SIA. SIA itu aplikasi yang untuk membuat kependudukannya, outputnya KK, KTP, KIA, akta, itu outputnya. Mungkin penggunaannya sudah meningkat setiap tahunnya Pak? Meningkat, karena jumlah penduduk juga bertambah. Iya. Anak baru lahir, kita bikinkan, orang meninggal, kita bikinkan. Sudah cukup. Kalau ada apa, tanya biar bagus kelompoknya nanti. Kepada Ella ada. Ada. Mungkin Pak ini Pak. Ya? Sudah. Boleh. Izin Pak, untuk melanjutkan pertanyaan, langkah yang diambil oleh pemerintah Kota Padang untuk meningkatkan kompetensi petugas layanan SIA ini bagaimana? Dengan melakukan BITEK, Untuk itu, bimbingan teknis itu untuk semua operator, di semua operator baik di dinas dan di kecamatan. Kemudian ada pertemuan-pertemuan rutin, rapat-rapat, mengangkat masalah-masalah di kependudukan. Misalnya, contoh anak yang terlantar, bagaimana penyelesaiannya. Karena kan tidak semua orang mendapatkan hal seperti itu. Jadi, misalnya operator A dapat hal seperti itu, operator B kan tidak mengetahui. Makanya kita rapatkan supaya semua operator mengetahui hal seperti itu. itu yang rutin dilakukan setiap bulan sekali. Iya, setiap bulan sekali. Di rapat staf kadis biasanya. Ini selain dari waktu 2007. Ketika manual dahulu, tahu aja lah kita ada terbentuknya data ganda, orang di sini bisa bikin KTP, di daerah B bisa bikin KTP. Setelah terpusat ya semuanya, sekarang cuma satu aja bisa keluarkan KTP. Kalau nggak bisa kayak dulu lagi. Berarti kalau misalnya kayak KTP tadi Pak, ada yang lagi luar Padang dan KTP-nya hilang di Padang, berarti bisa dilakukan untuk pencetakannya di Bisa. Padang? Itu namanya cetak KTP luar daerah namanya. Bisa kita bantu di Padang. Cuma ada syaratnya itu bukti dari kehilangan dari kepolisian dan foto kakaknya. Oh, satu pertanyaan lagi Pak dari saya Pak. Kan aplikasi ini timanya membantu sekaligus masyarakat dan pegawai dalam mengatasi untuk data-data penduduk yang dipakai ya Pak. Dan mungkin ini bisa dibilang suatu upaya ya Pak, kayak mempermudah atau mempercepat proses administrasi kepegawaian dengan masyarakat. Kependudukan. Kependudukan dengan masyarakat. Mungkin Pak, Bapak bisa jelaskan, maksudnya jelaskan lagi bagi kami tentang urgensi tentang ini Pak. Jadi kalau kita tidak menggunakan aplikasi SIA, ini sama Dukcapil ini istilahnya kan mandiri sendiri. Kan tidak ada Dukcapil swasta, kan tidak ada. Makanya kita independen menggunakan SIA itu. Jika kita tidak menggunakan aplikasi SIA, data penduduk tidak ada dalam database sama sekali. Itulah kemungkinan terjadinya data ganda. SIA bisa bikin KTP di sini jadi bisa juga. Sekarang itu diakomodir oleh SIA semuanya. Itulah namanya penunggalan di SIA. Kita nggak tahu nih orang ini meninggal atau enggak. Setelah di entry data kematiannya, pihak bank mengetahui itu. Ketika orang itu ada pihak keluarganya mengakses, ini orang itu sudah meninggal, nggak bakal keluar lagi. Pak, mungkin kan dari masyarakat pun kayak masih gagap teknologi, terutama bagi kalangan yang lansia atau yang senoplan gitu Pak. Mungkin dari Disdukcapil sendiri apakah ada solusi kayak memberikan suatu prosedur bagi masyarakat yang gagap teknologi seperti memberi poster gitu, ada nggak Pak?
Kalau untuk masyarakat yang tidak bisa menggunakan ini Sirancak, Iya, Kota jadi Sirancak. Sirancak, iya. Kita di kecamatan ada juga bantu pendaftaran online lewat Sirancak. Jadi petugas kecamatan bisa membantu, ke sini juga bisa, di MPP lantai 4 juga bisa. Jadi nggak ada alasan masyarakat nggak bisa lagi mengaksesnya. Jadi orang tua dia nggak punya HP Android, ya pergi aja ke kecamatan, nanti dibantu daftarkan oleh petugas kecamatan semuanya. Ini Pak, sejauh ini kan SIA ini udah melakukan banyak gitu ke programnya dan banyak membantu masyarakat. Dan salah satu yang bermasalah masyarakat yang diatasi oleh SIA ini apa? Masyarakat mendapatkan hak kependudukannya. Hak Seperti data-datanya. Iya, itu hak kependudukan masyarakat. Itu yang dibantu oleh SIA. Ini judulnya kenapa ngambil SIA? Kalau itu Sirancak diambil. SIA itu program dari pusat, pengujian itu udah pentestingnya berkali-kali, dan itu setiap tahunnya pasti di-upgrade. Kalau sekarang SIA sekarang tiap bulan di-upgrade. Ketika ada suatu permasalahan di wilayah A, wilayah B ini kan belum tahu nih, dimasukkan. Jadi semuanya langsung terupdate. Tiap-tiap si Rancak ini saling terselubung itu nggak sih? Iya, kalau si Rancak diambil, si Rancak itu kan bangun dari kita sendiri. Nah itu kemungkinan masih ada kurang tidak, karena itu yang menyangkut wilayah Padang aja. Kalau SIA itu misal penduduk dari luar negeri, WNI kita di sana, di SIA udah didata mereka. Yang kerja di Malaysia ada tuh di Dukcapil pergi ke sana untuk melakukan pendataan penduduk, itu terbaca di SIA-nya. Kalau iya, kalau ngambilnya si Rancak, itu masih banyak kelemahannya itu. Karena SIA itu sekarang tiap bulan upgrade, ada permasalahan A, mereka langsung upgrade aplikasinya langsung untuk bulan depannya. Kita masih kemajuan sih Pak, karena melakukan update. Iya, setiap ada permasalahan yang terbaru mereka pasti update terus. Sampai sekarang ini pengupdatean terakhirnya itu untuk WNI yang berada di luar negeri, sudah update. Mungkin sebulan ini emang untuk luar negeri gitu Pak. Iya, pengupdatean untuk WNI yang berada di luar negeri. Oh, berarti di sini Pak nggak ada permasalahan hambatan gitu nggak ada Pak? Setiap hambatan itu kan kita di Dukcapil itu ada namanya Dukcapil belajar. Jadi semua permasalahan itu diakomodir bagi mereka. Nanti dibikinkanlah rule-nya bagaimana, Permendagri-nya bagaimana, berdasarkan itulah dibentuk SIA itu lagi pengupdateannya. Berarti untuk kelemahan SIA sendiri itu nggak ada ya Pak? Karena semuanya itu sudah mencakup semuanya gitu. Misalnya ini kan Pak, Indonesia kan termasuk salah satu masyarakatnya termiskin juga gitu kan. Jadi datanya kan itu update terus tiap bulannya. Sedangkan di Indonesia sendiri masih ada kemiskinan. Itu tidak termasuk kelemahan SIA kan? Kalau kemiskinan bukan masalah SIA. Itu kan datanya dari SIA juga Pak. Iya, Apakah mereka tidak mengambil data dari SIA. Penyaluran kemiskinan bukan dari SIA-nya. Data penduduk miskinnya di SIA. Sekarang, tren sekarang itu, coba kita lihat. Ketika ada bantuan A, khusus ke lab, semuanya pasti berubah pekerja jadi nelayan. Itu mindset masyarakat kita lagi. Dan setiap permasalahan, kayak kita mendapatkan contoh anak terlantar, itu kita di Dukcapil belajar, kita upload itu, kita permasalahan ini. Kemudian ditanggulangi oleh dirjennya. Ini Permendagri, ini aturan, ini yang harus dilengkapi. Di SIA langsung ada menu itu. Itu langsung juga. Iya, dan masukan itu bukan dari daerah kita aja, banyak daerah lain yang memberikan masukan juga. Oh Pak, izin Pak, mungkin ada pertanyaan gini Kak, Bapak misalnya kan Bapak kan di sana ada data kemiskinan gitu kan Pak. Misalnya mungkin ada masyarakat yang sudah mendaftar, tapi dia bilang sudah daftar, tapi siap pun membilang dia tuh nggak ada terdaftar sama sekali, tapi dia udah ngaku dia terdaftar, itu ada nggak Pak? Kalau untuk ngaku terdaftar atau tidak itu dia harus menyatakan bukti dia terdaftar. Misalnya si A dia mengaku sudah pernah berurusan ke Dukcapil, mana buktinya? Kan bukan hanya pengakuan saja. Kalau untuk data kemiskinan itu berarti dinas sosial biasanya. Kita cuma mengakomodir aja. Kalau masalah formulir dan kayak proseduralnya pasti bisa pemalsuan itu bisa siap tangani nggak Pak? Misalnya kalau ada penanganan kayak tersebut gitu Pak. Maksud pemalsuannya gimana? Kayak misalnya kan dia nggak terdaftar di SIA, jadi dia ngaku terdaftar dan dia ada bukti dan surat itu pun bisa dibilang palsu, itu ada apa ya? Itu kan kejadian operator lagi. Ketika dia memberitahu ini datanya sudah apa, kita banyak menemukan kakak palsu. Tapi di kakak itu kan ada QR code-nya. QR code itu nggak bisa dipalsukan mereka. Ketika kita men-scan QR code itu, tahu berapa jumlah keluarga itu semuanya.
Berarti ya Pak Siak ini sudah bisa dibilang aplikasinya itu sudah andal, maksudnya sudah bagus, yang nggak perlu lagi pengembangan dan butuh kemajuan aja lagi ya Pak. Pengembangan pasti tetap butuh dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekarang. Itu pasti tetap, karena ada aplikasi itu yang 100% aman tuh nggak ada, 100% bagus tuh nggak ada. Tapi setiap ada pengembangan dari masyarakat, keluh kesahnya seperti ini, kita analisa, baru kita laporkan. Tetap ada pengembangannya. Selama ini apakah pernah terjadi kebocoran data dari Siak itu? Enggak pernah. Kalau misalnya andaikan ada, apakah ada undang-undang yang mengatur? Undang-undang ETA itu makanya Depdagri mengejar ISO terlebih dahulu untuk keamanan itu.